Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Mutiara, NPM 2051057 dari Universitas Internasional Batam. Kali ini saya akan membahas mengenai putusan nomor 210 PDT Sus PKPU tahun 2020, di mana pihak yang pertama adalah Inggar Irvin yang beralamat di Taman Buaram Indah, Blok 5, LB nomor 2 dan 9, Kelurahan Panggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta yang disebut sebagai pemohon 1. Kemudian yang kedua adalah Bagus Jajangtara beralamat di BSD Blok A05, Anggrek Loka, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dan Provinsi Banten. Dalam hal ini disebut sebagai pemohon kedua. Keduanya diwakili oleh Dr. Jamin Ginting SHMH dan Ruth Octavia PSH yang merupakan advokat pada kantor advokat Z&Co Law Firm yang beralamat di Ruko Glaze 2D nomor 15 Gading Serpong, Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 56 Z&Co 7 2020 berdasar tanggal 19 Juli 2020 dan surat kuasa khusus nomor 57 Z&Co 7 2020 pada tanggal 19 Juli 2020. Kemudian selanjutnya disebut para pemohon PKPU. Kemudian pihak kedua adalah Koperasi Simpan Pinjam Meminjam dan Pembiayaan Syariah Pracisco Inti Utama atau KSPPS Pracisco yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 008168 BH MKUKM 2 tanggal 18 April 2018 yang beralamat di Wisma Kelai lantai 12A Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karetengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai pihak termohon PKPU. Kronologinya ialah didasarkan pada laporan Hakim Pengawas tanggal 3 November 2020 dan laporan Tim Pengurus tanggal 3 November 2020 yang menyatakan bahwa tanggal 29 September 2020 Tim Pengurus telah menerima rencana bahwa akan dilakukannya perdamaian dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracisco Inti Utama, dalam hal ini adalah PKPUS, dan pada hari yang sama tim pengurus menyampaikan rencana perdamaian tersebut kepada para kreditor. Kemudian setelah itu pada tanggal 30 September 2020 tim pengurus melakukan pembahasan mengenai proposal yang dipimpin oleh Robert S.H.M. Hum yang merupakan hakim pengawas, yang mana debitor kreditur sebagaimana hadir dalam rapat kreditor ini. Kemudian pihak kreditor meminta debitor untuk melakukan revisi ulang proposal perdamaian tersebut. Lalu pada tanggal 5 Oktober 2020, tim pengurus mengadakan rapat dengan kreditor mengenai agenda pembahasan revisi proposal tadi yang dihadiri oleh 323 kreditor, debitur, dan hakim pengawas. Kemudian sebanyak 252 kreditur menyetujui revisi proposal yang disampaikan oleh debitur dan sebanyak 71 menolak, sehingga hal ini memenuhi pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana quorum perdamaian telah tercapai. Kemudian hasil rapat tersebut ke hadapan majelis hakim pemutus untuk dimohonkan homologasi. Termohon PKPU menyetujui rencana perdamaian yang diajukan dan ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2020. Kemudian perjanjian perdamaian dibuat dengan mempertimbangkan kondisi termohon PKPU yang ternyata pada saat itu terkena dampak COVID-19, di mana perjanjian ini mengikat kreditur atas tagihan yang telah diajukan, diakui dan diverifikasi oleh tim pengurus dan KSPPS PIU disebut utang terverifikasi. Kreditur atas tagihan yang telah diajukan dan tidak diverifikasi oleh tim pengurus dan KSPPS PIU namun tercatat dan diakui oleh KSPPS PIU sampai dengan tanggal PKPUS disebut utang tidak terverifikasi. Selain itu, adapun tagihan di luar dari dua hal yang tadi, yaitu utang lain-lain seperti tagihan yang ada namun belum teridentifikasi sampai tanggal homologasi, dan tagihan yang akan timbul atau tagihan baru teridentifikasi setelah homologasi. Sehingga setiap ketentuan dan syarat perjanjian perdamaian ini demi hukum menggantikan setiap perjanjian
dan kesepakatan tertulis maupun lisan yang mana bertentangan dengan perjanjian perdamaian tersebut. Begitupun terhadap setiap putusan-putusan badan peradilan maupun arbitrase dalam yurisdiksi perdamaian. Dikatakan demi hukum telah dikesampingkan dan diganti oleh ketentuan-ketentuan beserta syarat-syarat dalam perjanjian perdamaian ini. Oleh karena itu, perjanjian perdamaian ini akan menjadi satu-satunya kesepakatan yang mengikat bagi KSPPS PIU dan para kreditur KSPPS PIU. Perjanjian perdamaian ini adalah hasil dari pembahasan proposal perdamaian yang telah disampaikan oleh KSPPS PIU kepada para kreditor, tim pengurus KSPPS PIU, dan hakim pengawas dalam rapat kreditor di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020. Apabila KSPPS PIU lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada perjanjian perdamaian ini, maka selambat-lambatnya selama 30 hari KSPPS PIU dinyatakan cedera janji dan dapat dimohonkan pembatalan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disebut dengan UU PKPU. Apabila KSPPS PIU dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam UU PKPU, maka KSPPS PIU tidak dapat lagi melakukan pengajuan rencana perdamaian dan demi hukum dikatakan berada dalam keadaan insolvent. Kemudian, karena para pihak tidak ingin menyampaikan sesuatu tambahan lagi, maka selanjutnya pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perdamaian antara termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prasisko inti utama yang dikenal sebagai KSPPS Prasisko dalam PKPU dengan para kreditornya telah memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian, dikarenakan hasil dari pemungutan suara atau voting atas rencana akan dilakukannya perdamaian koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Prasisko inti utama yang dikenal sebagai KSPPS tadi, pada tanggal 5 Oktober 2020 yang mana dihadiri oleh sebanyak 323 kreditor yang 252 kreditur yang hadir atau mewakili 78,019% suara menyetujui proposal perdamaian tersebut, yang mana proposal tersebut disampaikan oleh debitur, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 71 atau mewakili 21,981% suara yang hadir itu menolak, sehingga memenuhi pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana quorum perdamaian telah tercapai sehingga termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prasisko inti utama yang tadi dikenal sebagai KSPPS Prasisko dalam PKPU dan seluruh kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi dari perdamaian tersebut. Dalam hal ini maka dapat kita simpulkan bahwa adanya keseimbangan antara dasen dan dasolennya, yaitu terjadi perdamaian antara kreditur dan debitur melalui perjanjian perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta. Sekian pemaparan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.